Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa ikraman lil mu'minin. Walladzi unzila al-Qur'an hudan lil muttaqin. Walladzi amarna bisairil ibadah waslatan lit taqwa lil 'amilin al mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-azizul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian, bersyukur kita kepada Allah tidak cukup dengan mengucapkan hamdalah, syukuran, dan juga memanfaatkan nikmat yang Allah berikan untuk kebaikan. Itu belum cukup, karena dalam surat Al-Kautsar, dan salah satu makna dari Al-Kautsar adalah nikmat yang banyak. Cara bersyukurnya harus ditambah dengan fasholli li rabbika wanhar, yakni fasholli mewakili harus ada peningkatan kualitas ataupun kuantitas dari ibadah. Wanhar itu Ibnu Katsir menyebut yang terkuat maknanya adalah kurban. Kurban itu kan sesuatu yang dihasilkan di dunia ini halal, lalu diberikan hewan kurban untuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Artinya bersyukur itu harus diiringi dengan peningkatan kualitas ibadah, dan juga hidup kita harus pelan tapi pasti. Memang kenyataannya kita hidup di dunia, tapi hidup di dunia ini harus yang memberikan bekas dan hasil di akhirat. Itu baru disebut bersyukur. Ketika kita mengucapkan sholawat kepada Nabi juga tidak cukup dengan bersholawat yang ada ngambil Jumat, sholawat banyak-banyak, atau setiap hari bersholawat, atau ada hitungan tertentu bersholawat. Itu belum cukup, karena salah satu yang diberikan jalan oleh Allah itu adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan kita jangan merasa walaupun sudah puasa sunnah sekian sunnah itu lalu sudah berarti saya sudah mendekati Rasulullah. Kita harus memandang Rasulullah dan kita jadikan semangat kita untuk menuju kepada Rasulullah tersebut. Kalau ditanya kita akan zikir tenang, kalau ditanya kita akan zikir tenang kalau di rumah nggak punya apa-apa, atau di rumah banyak duitnya, banyak emasnya baru zikir. Mana yang lebih tenang bagi kita zikir? Banyak duit di rumah zikirnya tenang, atau kalau di rumah nggak ada duit zikirnya tenang? Ini kan ada hadis riwayat Bukhari Muslim, ketika Rasulullah SAW selesai sholat asar. Setelah sholat asar tiba-tiba Rasulullah tidak berzikir dulu. Rasulullah SAW langsung pulang. Kemudian setelah dari pulang itu Rasulullah baru kembali lagi
ke masjid. Bahasa hadisnya fafazi'an nasu min sur'atihi. Semua orang terkejut kaget dengan cepatnya Nabi. Cepat salam-salam langsung pergi ya. Kita sering juga sih gitu ya. Tapi nggak ada yang kaget. Tapi pas Rasulullah salam langsung pergi kaget. Nah, kemudian qala, ketika ditanya kenapa kok nggak langsung dikir, dzakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu ayah bisani fa amartu bi kismatihi. Ini kurang jelas, tapi mari kita baca yang riwayat ya lain. Kuntu khalaftu fil baiti tibron minas sadaqah fakarihtu an ya abayyitahu. Jadi ini luar biasa. Saya ninggalkan, kalau yang atas kan jelas tibronnya ya, sepotong emas di rumah. Jadi saya harus cepat menginfakkan fakarih itu an ubayyid, karena saya tidak suka emas itu nginep sampai malam. Ubayyid itu nginep. Jadi Rasulullah akan bisa zikir dengan tenang kalau sudah dibagi. Kalau kita kan berarti kan PR-nya masih panjang. Kita tenang kalau emasnya nggak dibagi-bagi, masih banyak. Ini kan PR kita, walaupun kita udah puasa sunnah, ngikut Rasul, ternyata secara jiwa kita apa? Masih harus berjuang. Ibaratnya Rasul di sana, kita harus ngejar ke sana. Jangan dibilang itu kan Rasulullah Ustaz. Nah itu salahnya kita. Kenapa kita bilang Rasulullah? Maksudnya nggak terima. Allah katakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa dalam diri Rasulullah ada contoh, itu kita nggak terima. Terus kita bilang itu kan Rasulullah Ustaz. Kita kan bukan Nabi. Saya tidak bicara Bapak Nabi. Kalau Bapak Nabi nanti batal imannya kan gitu ya. Batal imannya. Tapi mari, itulah yang mendorong kita semakin taat. Tetap nggak puas karena apa? Secara jiwa masih jauh gitu ya. Secara jiwa masih jauh. Nabi ke timur, kita masih ke barat gitu. Minimal kan menghadap yang sama dulu gitu ya. Lumayan. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, begitulah bersolawat kepada Nabi sambil kita ya, menggambarkan sosok Nabi itu. Nabi kemana, saya mau coba untuk, kalau Nabi belok kanan, saya nyoba belok kanan dong gitu ya. Jangan apa, biarin aja itu kan Nabi, saya kan bukan. Jadi kita mau cari jalan lain kan. Sehingga bahkan jelas Nabi juga pernah ditanya, dan ini saya masukkan bagian ini karena kita mau masuk sebenarnya dalam tafsir Ibnu Katsir itu kan kita mau tidak mau akan melihat sosok Nabi Ibrahim, itu kan Nabi juga. Nah ini prolognya adalah ya kita mari punya semangat dulu. Jangan nanti udah dijelasin Nabi begini, itu kan Nabi Pak Ustadz, kan capek jelasinnya. Udah capek jelasin itu kan Nabi Pak Ustadz, saya kan bukan Nabi. Padahal maksudnya dijelaskan itu ya minimal jadi ada apa? Ada semangat tuh, Nabi aja begitu, saya harus apa? Harus semangat. Sehingga kita bisa membayangkan infak, kalau ditanya baik wakaf, infak dan sebagainya, itu kan kaum muslimin saking tidak kenalnya dengan apa yang dilakukan, dan bahkan mungkin jadi tidak bangga. Itu kan karena informasinya kurang. Coba kalau bapak-bapak tahu nggak kapan bapak-bapak pahala infaknya paling besar? Kapan kira-kira Pak Sarifudin pahala infak, wakaf atau apapun paling besar pahalanya itu kapan sih?
dari yang semua yang saya punya itu, kapan pahala infak yang paling besar? Belum ketemu ya. Pas Pak Saripudin mahasiswa. Kalau infak itu infak yang pahalanya paling besar. Karena Nabi ditanya, ya, ayyus shadaqah a'dhama ajran, wahai Nabi, ya Rasulullah, ayyus shadaqah. Sedekah, dan makna sedekah di hadis itu adalah infak. Infak seperti apa yang paling besar? A'dham itu bukan hanya akbar, a'dham, paling besar dan agung pahalanya. Selama ini kan kalau kita wakaf paling besar itulah pahala paling besar. Nah, wakaf paling besar itu mendapat aliran pahala dari wakafnya akan makin besar, manfaatnya makin banyak. Tapi saat mau berinfak bareng-bareng, siapa yang infaknya paling besar pahalanya, itu hadisnya mengikuti ini. Karena Nabi mengatakan, ya, anta shaddaqa wa anta shahihun syahihun. Engkau masih sehat, seger, dan engkau masih kondisi disebut pelit. Nah, itu hadisnya dilanjutkan, tahsyal faqra wa ta'mal ghina. Engkau dalam keadaan kalau infak takut nanti bayaran sekolah anak nggak ada, takut beli beras nggak ada, gitu ya. Takut nanti nggak bisa makan saya kalau infak. Wa ta'mal ghina, masih juga berangan-angan, saya juga pengen nih jalan-jalan ke sana, pengen jalan-jalan ke sini. Jadi ternyata pahala infak paling besar, pertanyaan Rasulullah kepada sahabat saat itu. Dengan kategori dua berarti kan, tahsyal faqra wa ta'mal ghina. Untuk apa kita sampaikan seperti ini? Jamaah kita undang dan kita sampaikan, siapa yang infak ataupun wakaf kecil nggak usah minder kalau memang punyanya segitu. Karena infak yang kecil dalam keadaan takut nggak punya mencukupi kebutuhan, ternyata itu kondisinya adalah a'dhama ajran. Gimana orang yang duitnya banyak, punya karyawan perusahaan, mau bersaing dengan orang itu? Ya sudah, misalnya dia punya karyawan 100, yang 50 gaji karyawan diwakafkan. Jadi dia takut, ini yang 50 nanti ada gajinya nggak? Nah, itu baru tahsyal faqronya sama, ya, takut kurangnya sama, gitu ya. Dia khawatir takut kurang. Ya, kalau walaupun manfaatnya di dunia terasa banyak, dia infak besar, wakaf besar, karena memang duitnya banyak, dia manfaat dan dapat pahalanya dari yang diwakafkan banyak. Tapi pas saat keluar masih kalah pahalanya dengan yang kecil. Makanya kan akhirnya apa? Yang besar jangan sombong. Bisa jadi saat keluar itu yang wakaf 10.000 pahalanya lebih besar daripada yang tadi 10 juta, bisa. Sesuai kondisi. Jadi kan hadis jelas, gitu ya. Sehingga masing-masing kita mulai paham bahwa saya ternyata kalau infak itu mulai kan yang ditakut itu kan ria, sombong. Enggak, kalau kita udah paham, bagaimana kok banyak banget? Belum banyak begitu. Ya, bagi orang yang duitnya banyak kan makin banyak. Makanya kalau kita belajar sosok Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, itu kan dia sudah nggak pernah, bahasa kerennya nggak pernah mau pamer, mau wakaf berapa infak dia, karena dia ngerti bahwa apa? Dia merasa belum tentu yang saya keluarkan itu pahalanya paling besar, karena ada pahala paling besar yang sahabat bertanya kepada Rasulullah kayak tadi. Makanya kita jangan anak kita yang ya baru kerja itu pahala-pahala infak besar malah saat itu, bukan saat nanti kalau udah duitnya banyak, ya kalau dia cuma salah. Jadi malah saat itulah yang a'dhama ajran. Ya, nanti kalau yang nanti mah banyak manfaatnya karena kan keluarnya besar, ya memang jadi banyak manfaat yang lain. Tapi ternyata infak kita saat kita susah dan masih sehat. Sekarang misalnya sohihnya kurang, ya duitnya banyak,
mau jajan enak takut ya gulanya naik, mau jajan lebih enak lagi takut kolesterol ya, akhirnya udah infakin aja. Itu masih kalah kan sama yang waktu muda gagah dia bisa makan banyak-banyak, ya janganlah, pokoknya saya infakkan. Jadi pahala itulah salah satu ya, bahasa kita apa, kepentingnya masa muda berbuat baik itu ternyata di sanalah beberapa pahala-pahala besar itu ada di sana. Jadi dorong anak kita ya, kalau kita dulu nggak begitu ya dorong apa, anak kita, saudara kita, keponakan kita, masih muda, masih pengen ini itu dan banyak apa kepentingan ya, itulah saat pahala terbesar. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, kita hari ini berada dalam kondisi kaum muslimin ini banyak ya waktunya kadang-kadang mubadir untuk urusan-urusan yang bukan menjadikan dia percaya diri terhadap keislaman, kadang-kadang malah jadi minder. Kebiasaan kita diskusi lama-lama, berdebat lama-lama di grup tentang perkara-perkara khilafiyah, itu kan membuat kita habis waktu, habis perkara yang akhirnya apa? Minder lagi. Jadi apa? Terus gagah-gagahan gitu. Makanya kemarin tuh selama masih Idul Adhanya Rabu dan Kamis nggak masalah, tapi kan Kejawen, yang orang Kejawen tanggal 6 ya Idul Adha kan ya kayak gitu mau udah jelas di luar apa? Di luar ketetapan. Yang bilang kenapa sopnya renggang-renggang, dalilnya pakai apa? Tafasahu fil majalis, itu jelas itu bukan Islam, itu kan nggak ada ilmunya itu mah. Berlapang-lapang di majelis ya. Kenapa kalau deket-deket bau? Sejak kapan fikih ada renggang rapatnya sop, alasannya bau? Nggak ada. Jadi sehingga hal-hal gitu aja bisa jadi apa? Didiskusikan juga, nggak usah. Itu bilang saja, oh kalau udah kayak gitu ketahuan dia bukan Islam, berarti nggak paham sama sekali. Karena yang dibicarakan nggak ada ilmunya. Sehingga apa? Ya jangan habiskan energi untuk berdebat momentari, nggak usah lah, udah jelas tadi nggak ada ilmunya. Karena perdebatan ahli fikih tentang ya soft boleh agak renggang tapi nggak ada hubungannya dengan apa? Tafasahu bil majalis, itu kan udah perkara-perkara yang seolah-olah itu benar. Karena hal-hal seperti ini kenapa bisa heboh? Ya karena kaum muslimin dalam keadaan kurang ilmu, bahkan ya mungkin nggak mau belajar sungguh-sungguh. Belum lagi kan kaum muslimin ini gampang banget untuk ya meremehkan Islam. Ini kan grup sepeda nih, nggak usah bawa-bawa agama, kan suka begitu kan. Ini grup jalan-jalan pagi nih, jangan bawa-bawa agama. Grup apa lagi gitu ya, jangan bawa-bawa agama katanya. Di kantor jangan bawa-bawa agama. Bapak aja, kan Bapak juga benar juga ya. Itu kan kacau gara-gara kita. Jadi Islam kita tuh nggak tumbuh. Padahal setiap Jumat dan disunahkan seorang yang menyampaikan sesuatu boleh membuka dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau Bapak bilang di kantor jangan bawa-bawa agama, ternyata takdir Bapak mati di kantor, malaikat nyatetnya gimana? Dia yang bilang di kantor jangan bawa-bawa agama, mati di kantor. Malaikat bilangnya apa? Dia mati beragama atau tidak beragama? Ya kan dia yang bilang, kata malaikat dia tidak beragama matinya.
goes nggak bawa agama, ternyata takdirnya lagi goes, jatuh, lewat, matinya tidak beragama, kasih tahu. Dan ini kan kebodohan kaum muslimin. Kalau di semua tempat dibilang jangan bawa-bawa agama, jangan bawa-bawa agama, itu menunjukkan sebenarnya apa, Pak? Yang dirugikan apa? Islam. Karena yang dimanapun, kapanpun berada, kita harus ya ikut aturan agama itu cuman Islam. Bapak aja dibohongi. Yang lucunya di RT jangan bawa-bawa agama, padahal pengurus RT semuanya Islam kan. Coba. Jadi kalau pas rapat RT nanti ada yang lewat, berarti apa? Mau di cara apa? Ini kan PR bagi kita. Kata-kata itu menunjukkan bahwa waduh, kita nggak siap banget. Kasus ya yang sekarang ada itu, kalau penilaian Greg Barton, sekarang kalau nggak salah Profesor Greg Barton itu orang Australia, dia senang banget dengan Islam liberal. Jadi penelitiannya ya tentang liberalisasi Islam di Indonesia. Itu salah satunya ya itu sosok yang pimpinan pesantren itu, seorang individu seolah-olah berhak berijtihad. Apalagi punya anak buah, punya murid, ya dia ijtihad. Nah, inilah nomor 1 ditulis ciri liberalisasi Islam di Indonesia, kata Greg Barton adalah bahwa siapa saja berhak berijtihad secara individu, tidak berkaitan dengan syarat-syarat dan ketentuan. Jadi makanya kan mereka begitu disertasi doktor gitu ya dari liberal misalnya, itu bisa berbeda dengan tafsir Ibnu Katsir. Misalnya dia nulisnya tentang tafsir Quran, bisa, boleh beda. Nah, itulah gaya mereka kayak gitu. Jadi tidak ya menghormati tadi ya otoritas, tapi kalau pendapat mereka nggak boleh orang lain membantah, kan aneh gitu. Itu jeleknya liberal begitu, pendapat dia nggak boleh kita bantah, tapi pendapat ahli boleh dibantah sama dia. Nggak lucu, Pak. Ini ya termasuk dimasukkan oleh Greg Barton ciri liberalisasi dan Islam itu adalah pluralisme sosial dan pluralisme agama, sehingga toleransi kebablasan itu proyek dari liberalisasi Islam di Indonesia. Ujung-ujungnya kan akhirnya pernah grup mereka itu sebenarnya mengusulkan ke MUI untuk ya dilegalkan, kan kayak ada Yahudi liberal gitu. Yahudi liberal itulah yang akhirnya menyetujui adanya LGBT gitu. Nanti Nasrani liberal juga sama, itu mereka. Makanya kalau kita telusuri akar liberal ini, akarnya ternyata memang orang-orang yang tidak mau diatur sama agama apapun. Jadi dia nggak mau diatur sama Tuhan, manusia berhak mengatur dirinya sendiri. Lucunya nanti kalau mereka bikin aturan, orang lain harus taat. Misalnya cari di Google itu ada convention nudis kan gitu ya. Jadi sebuah ya tempat ibadah, ya ibadahnya itu nudis. Pertanyaannya, kalau kita datang ke sana pakai baju pasti nggak boleh, di sini harus apa? Kan lucu, kamu disuruh ibadah pakai baju, kamu telanjang, giliran saya pakai baju, masa disuruh? Kan aturan Tuhan dia nggak patuh, aturan dia orang lain harus patuh. Jadi kacau sebenarnya, kacau. Ya, secara ya, konsep sangat kacau, berantakan. Ya pokoknya pengennya bebas saja. Sehingga jamaah sekalian, ini kan berarti kesempatan bagi kita orang Islam ini sebenarnya di situ kemenangannya, di mana-mana ada aturannya. Mau beli baju baru, mau pakai baju baru aja ada aturannya. Mau pakai sendal saja ada
aturannya, mau ngaca saja ada aturannya. Nah, kalau dibilang jangan bawa agama, yang diributkan kan kita. Kenapa mereka ngomong begitu? Biar sama mereka. Mereka di mana-mana nggak ada aturan, ya kalian juga nggak usah ada aturan lah. Ya kan dia sebenarnya kalau ayat Al-Quran bilang bagian ada iri dengki, maka memaknai ayat walan tardor itu sebenarnya bukan nanti ya mereka tidak ridhonya, tapi apa? Kalau kita lihat tafsirnya, jangan pernah kita melakukan sesuatu untuk disenangi oleh Yahudi dan Nasrani. Karena kalau yang kita lakukan disenangi Yahudi Nasrani, berarti yang kita lakukan benar atau nggak benar menurut Islam? Pasti nggak benar. Kan di situ sebenarnya fungsinya. Jadi jangan artikan walan tardo itu terus kita ya, langsung berhadapan. Maksudnya itu jangan cari ridho. Wahai Muhammad, jangan cari ridhonya Yahudi Nasrani. Nah, bisa tersesat di jalan. Karena apa? Biarkan aja mereka tidak suka itu, biarkan. Nah, orang-orang liberal itu senang tuh kita harus toleran. Jadi Yahudi senang sama mereka. Itu menunjukkan apa? Ya berarti itu jalan Yahudi. Padahal yang sudah kita bahas sebelumnya, setiap sholat kita bilang ghairil maghdubi, tapi jalannya diikuti. Padahal ahli tafsir mengatakan sepakat contoh dari al-maghdubi itu Yahudi. Maka jemaah sekalian, kita belajar Islam ini sebenarnya bagi kita ini agak fokus. Apa fokusnya? Karena sebenarnya dalam Islam ini ya sabar untuk kemajuan teknologi, sains itu sebenarnya nggak terlalu inti. Dia tambahannya, inti dari Islam yang aslinya kan adalah nilai manusia dan kehidupan ini. Ini berisi nilai-nilai dan manusia dan kehidupan itu. Sehingga sebenarnya kalau memang kemajuan teknologi ya sains itu boleh aja, kalau orang sudah menemukan teknologi maju, sains maju, ambil aja. Nanti setelah ambil masukkan apa? Nilai. Kan itu sebenarnya. Jadi jangan kita kalau kita mau bersaing harus begini. Nah, itu bukan ranah persaingannya. Sebenarnya pada akhirnya kemajuan yang dicapai di awal ya oleh Rasulullah kan bukan sains dan ipteknya, tapi apa? Kekokohan manusia, menjaga nilai manusia dan menjaga nilai kehidupan. Maka orang walaupun nggak punya banyak itu, setelah mengerti Islam itu menghargai dirinya sebagai manusia dan menghargai kehidupan ini bukan hanya untuk dunia. Saya dari dunia ini harus menghasilkan akhirat, maka dia menjadi apa? Orang yang optimis, orang yang lurus, orang yang digoda apa saja nggak mau, karena dia sudah tahu itu. Nah, orang-orang Yahudi Nasrani dulu yang mencapai kemajuan harta benda semua iri. Kok orang Muslim begitu sih? Maka kita hidup di zaman yang kita terkena racun materialistik, sehingga seolah-olah banyak kan yang bilang ya umat Islam ini kalau mau bangkit sejahterakan dulu ekonominya. Kan pertanyaannya sederhana, dari mana dalilnya, contohnya? Memang Nabi diutus Allah sambil membawa berkarung-karung emas? Kan enggak. Jadi bukan itu yang diajarkan Nabi untuk memulai Islam bagus itu, bukan Pak. Diawali dari kesejahteraan, harus modal banyak, bagi-bagi, enggak. Kalau kayak gitu memberatkan. Tapi ayat yang pertama turun saja, Iqra. Artinya apa? Belajar. Dan belajar yang dimaksud Nabi adalah memahami konsep dasar.
Sehingga sampai dikasih contoh kan, di zaman kita ada yang sudah mencapai ya target materi yang luar biasa karena nggak ngerti hidup ini harus apa, akhirnya mereka bosan, terus pergi ke tengah hutan, ditinggalkan pakaian dan semuanya, dia telanjang kayak binatang, pengen menikmati hidup karena saking tidak paham gimana harus berjalan. Nah, disinilah sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hijr itu sampai memberi panduan kalimat la tamudanna. Ini jurus kita itu biar kita kokoh dalam memegang Islam ini sehingga nanti semangat istiqomah itu ada. Istiqomah itu sebenarnya kalau yang lalu saya katakan berpikir, ya kita berpikir kemudian kita bersegera beramal, itu salah satunya kita harus bangga dengan amal itu, bukan bangga kita beramal, harus bangga dengan amalannya. Sholat, kita harus mengerti sholat sampai sholat ini ternyata hebat ya, sholat ini membanggakan, ya, baru kita akan bisa semangat. Jadi jangan kita bangga kita sudah sholat, kalau itu jatuhnya malah apa? Masalah. Tapi bagaimana menciptakan kita sholat ini membanggakan loh nak, sholat ini hebat nak, sangat hebat. Bayangkan sholat itu kalau lulus surga aja dikasih, baru lulus ya, masuk perguruan tinggi dikasih aja udah pada seneng. Ini enggak, kalau lulus sholat itu nanti apa? Surga aja dikasih. Jadi sebegitunya kita harus bisa menangkap bahwa apa? Oh, saya harus belajar dan mengajarkan sholat ini sesuatu yang kamu harus bangga dengan sholat itu. Jadi bukan apa? Bangga sudah sholat. Kalau bangga sudah sholat digoda setan. Ketika kita tidak bangga terhadap sholat dan kita menganggap sholat itu bukan sesuatu yang sangat hebat, ya susah istiqomah. Makanya kenapa kita susah istiqomah? Berarti amal yang kita kerjakan kita belum ngerti dan belum bangga, belum merasa amal itu hebat. Sehingga kita ya karena amal biasa gak hebat. Diri kita jangan merasa hebat, tapi amalnya kita tahu itu hebat. Itulah kunci istiqomah, kita mengenal. Kita harus kenal Islam, Islam yang bangga. Makanya Allah mengatakan la tamudanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum. Jangan kamu silau dengan kemajuan yang dicapai oleh orang yang tidak beriman. Kita ini rapat nih, gimana nih? Kita Muslim jangan sampai kalah. Nggak usah kayak gitu. Karena apa? Itu membuat minder. Nanti kalau nggak tercapai, udahlah nggak jadilah. Udah kita gini-gini aja, nggak usah apa, nggak usah yang susah-susah. Itu kan jadi kayak sana. Nggak usah yang repot-repot. Karena kita salah. Kenapa kita pandang itu hebat? Kemudian apa? Wala tahzan alaihim. Jangan juga kamu merasa kita sedih amat ya nasibnya ya. Itulah aja ribut, ini ribut. Nggak usah kayak gitu, itu nggak usah dipikirin. Maka program yang diberikan oleh Allah harusnya ada wahfid janahaka lil mu'minin. Gimana kita memahami konsep Islamnya ini, memahami agama Allah ini yang bisa melindungi kaum muslimin. Itu yang harus kita ciptakan. Sehingga apa? Ya kita bilang dulu mereka enggak mengejar, mereka tidak mengejar kemajuan itu, bukan. Tapi mereka telaten terhadap saya ini manusia. Kalau saya ngikutin Islam nanti nilai manusia saya naik. Wah, saya harus naikkan nilai manusia. Nanti nilai kehidupan naik. Otomatis apa? Kalau semua orang berusaha untuk patuh dengan Islam, naik semua, langsung yang lain apa? Berada di bawah. Jadi lucunya kita pengen maju dengan Islam malah jadi apa? Ribut terus ya, tambah minder. Jadi dikit-dikit ribut, dikit-dikit ribut ya. Kita jadi minder, tambah minder. Belum lagi tadi dibahas, waduh, orang Yahudi pencapaiannya ini
kekayaannya ini, semua lawan-lawannya. Jadi bagi kita, mari kita dorong anak-anak kita, diri kita untuk apa? Coba tangkap Islam ini. Yang disebut paripurna itu bukan akhirnya kita ribut sesama muslim, bukan, tapi kita bisa menangkap ini. Kalau contoh misalnya bicara, kan sering kan pertanyaannya kan gini kan, gimana caranya mengendalikan hawa nafsu? Coba gimana cara mengendalikan hawa nafsu? Kan sebenarnya cara mengendalikan hawa nafsu, caranya pelajari Islam, ikuti aturannya. Karena aturan Islam itu pasti apa? Ini minta doa dong, doa terus, tapi nggak tahu aturan Islam, iya ikut hawa nafsu. Saya padahal udah doa, udah zikir, sudah nahan diri, kenapa saya masih ikut hawa nafsu? Ya iya, orang dia nggak ngerti ketentuan. Padahal Islam datang itu kan tadi memuliakan manusia. Kalau manusia dipatuh dengan Islam, dia sudah bisa apa? Mengekang hawa nafsu, dia sudah tahu mana ukurannya. Ya, akhirnya apa? Bangkit sendiri. Sehingga bagi kita sangat harus punya semangat yang tinggi untuk ya, mempelajari Islam ini sampai tadi kita paham keislaman tersebut. Dari pemahaman itu memberi semangat semua orang. Yang banyak duitnya semangat, makin keluar banyak duitnya. Yang sedikit duitnya semangat karena tahu apa? Ini saatnya dapat pahala yang paling agung, kan gitu ya. Jadi semuanya menjadi berlomba-lomba dalam kebaikan itu tanpa harus merasa yang banyak merasa bangga, yang kecil merasa minder, tidak. Kita contoh, kalau orang nanya gimana caranya istiqomah baca Quran, ya harus naik juga ilmunya. Karena makin bagus baca Qurannya kan makin semangat. Makin semangat gitu ya, makin bagus. Jadi kalau semangat saja tapi apa? Tidak diperbagus lagi, kadang-kadang apa? Bisa kendor. Karena apa? Kita belum mencapai sesuatu yang secara kualitas bagus. Kan kalau kualitas sudah bagus, kita senang untuk menjaga. Tapi kalau nggak bagus, sama aja lah, mau dijaga nggak dijaga gitu ya. Itu kan di proses itu. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, permasalahan akhir zaman ini makin kesini makin kacau banget. Kalau kita tidak mau belajar pelan-pelan sungguh-sungguh, ya contoh gimana Islam Nusantara misalnya. Islam Nusantara sebenarnya nggak usah dipikirin karena dia akan hilang sendiri. Karena apa? Nggak jelas definisinya. Nanti si ini bilang begini Islam Nusantara, si ini bilang sesuatu yang nggak jelas, nggak usah dia apa? Nggak usah terlalu dibesar-besarkan, dibahas, nggak jelas Pak. Ada kata orang Islam Nusantara karena Islam kita ini pengertiannya adalah Islam yang ramah dengan budaya dan sebagainya seperti yang diajarkan Wali Songo. Coba kalau tanya, emang Wali Songo ngajarin Islam Nusantara atau ngajarin Islam? Kan Islam. Atau pertanyaannya dibalik, memang Islam itu harus ribut dengan adat istiadat? Kan enggak. Azan dulu.
Dan dari kita jangan terlalu tadi takut dengan Islam Nusantara. Sebenarnya yang kekacauan ini timbul salah satunya memang dari pelajaran agama Islam untuk mahasiswa. Itu yang cukup prihatin karena di sana banyak Islam yang sebutan orang-orang dalam tanda kutip liberal itu ada Islam inklusif, Islam yang moderat. Banyak banget Pak sebutan Islam. Padahal aslinya Islam itu dalam Islam ada moderat Pak, tapi tidak moderat kebablasan enggak Dalam Islam ada inklusif, ada eksklusif, tapi tidak semuanya tidak murni. Ya memang begitulah Islam. Jadi ketika kita terjebak dengan satu pancingan mereka lalu masuk kita akhirnya kacau pandangan Islam ini, seolah-olah Islam itu enggak toleran lah, Islam Arab enggak toleran, kata siapa? Jadi bahasa jawaban kalau ada orang komentar gimana setuju Islam Nusantara salah. Kalau yang disebutkan itu budaya orang Islam di Indonesia memang budaya orang Islam Nusantara kali maksudnya. Ada puji-pujian setelah adzan itu kan bukan Islam, tapi itu budaya orang Islam. Jadi kenapa nggak bisa tahu bedanya antara Islam dan budaya orang Islam? Kalau Islamnya mau di Arab di sini sebenarnya sama, takbirnya sama, baca Al-Fatihahnya sama, rukunya sama, semuanya sama Pak. Nanti dalam fikihnya ada al-urf, urf itu adalah adat. Jadi ada dibahas fikihnya. Kenapa jadi seolah-olah Islam ekstrim itu Islam yang yang tidak kompromi dengan tradisi adat istiadat. Pertanyaannya dibalik, itu mah sikap orang Islam, bukan sikap sebagian orang Islam, tapi bukan mana Islam. Mana Islam sudah ada konsepnya sendiri. Sehingga sekali lagi yang membuat kita bingung karena apa? Karena kita tidak pernah sungguh-sungguh untuk memahami Islam itu begini, udah gitu. Di dalamnya ada moderat, di dalamnya, tapi jangan dibilang Islam moderat. Redundant namanya. Dua pengulangan sifat. Dalam Islam ada wasaton, dia tabah moderat. Nggak nyambung jadi Pak. Sehingga berlebihan. Jadi moderatnya berlebihan. Harusnya kan biarkan saja. Islam itu menghargai ini semua. Bahkan apakah konsep dalam Islam tidak menghargai yang beragama selain Islam? Ada kalimat la ikraha fiddin menunjukkan dihargai. Yang tidak boleh kan dicampur. Salah satunya turun surat Al-Kafirun kan yang nggak boleh dicampur. Tinggal lakum dinukum waliyadin aja, tapi jangan dimasuk-masukin, jangan gitu. Udah kamu saya selesai, hubungan baik semuanya. Jadi sekali lagi anak kita nanti disekolahkan, dikuliahkan, nggak dapat kuliah agama Islam salah, dapat kuliah agama Islam salah. Kalau pemahaman mereka tadi sampai liberal, kadang-kadang beruntung yang ngantukan gitu, jadi dia nggak paham yang disampaikan, jadi malah lurus. Yang pinter sok tahu jadi jadi liberal. Kan ini PR besar bagi kita Jadi nggak tahu siapa yang membawa-bawa liberal itu dan pernah mengusulkan ke MUI yang jelas. Akhirnya MUI bukannya setuju, malah mengeluarkan fatwa haramnya Islam liberal itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nanti indah kalau kita sudah paham, kita tidak perlu saingan iptek ilmu teknologi sains dengan non muslim, nggak perlu. Perlunya dari kemajuan sains teknologi nanti masukkan saja ke Islam, mengetik
cari yang buka aurat, munculnya hadis ya, orang yang melihat aurat misalnya kan matanya di itu kan, itu aja Pak. Jadi jangan apa, oh jangan pakai teknologi itu, pakai aja teknologi, capek banget buat dari awal. Kan tugas kita nilai Islam itu kan tadi nilai ya manusianya dan nilai kehidupan, masukkan selesai Pak. Apalagi hacker-hacker banyaknya muslim kan. Ya udah itu. Jadi kita nggak perlu saingan penelitian apa enggak. Tetapi dalam membaca buku sosial, buku ya yang ada hubungan dengan sosial, kalau karangan orang Yahudi itu tetap Pak, jangan dibilang bebas nilai. Nah, kalau orang Yahudi bicara mesin sih nggak bebas nilai. Bebas nilai Pak, mesin kan nggak ada. Ya bagaimana cara bongkar mesin gitu, bedanya cuma kita pakai bismillah sama enggak aja gitu ya. Tapi secara ilmu teknis-teknis kayak gitu nggak ada masalah mau dari Yahudi. Tapi kalau sudah sosiologi, kemudian tadi apa organisasi, harus kata Profesor filsafat Islam yang kritis, dia bilang begini, asalnya teorinya objektif, tapi ide yang keluar dari orang Yahudi itu patokan dasarnya apa? Keyakinannya itu dari mana? Dari perspektif Yahudinya. Kalau dia orang Yahudi, kalau orang Islam idenya muncul dari keyakinan Islam. Jadi pandangan terhadap sesuatu pasti ke bawah. Makanya kata profesor itu ya subjektif, tetap ada nilai dari subjeknya. Makanya hati-hati membaca ya tulisan orang Yahudi. Kalau kira-kira ada nilai-nilai harus langsung nih otomatis dalam Islam gimana nih. Tapi kalau teknis-teknis yang sifatnya tadi non urusannya dengan manusia itu gampang lah, dengan mesin, dengan pohon, nggak ada masalah Pak, mau pakai teori Yahudi dengan pohon, dengan itu, karena apa? Itu nggak ada kaitan dengan hidup, jadi dia tidak perlu memberikan ide. Nah, sedangkan kalau sudah teori kebaikan kehidupan kan ada ide, dan idenya tuh muncul pasti menurut ide dari dasar keyakinan dia. Jadi mari kita pahami, makin bagus belajar Islam kita makin akrab nih. Ya, ketika kita nggak akrab berarti ada salah yang kita pelajari Islamnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan kita? Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Malah sebenarnya pas satu jodoh. Begitu setan bilang takut miskin, tapi ini pahala paling besar. Kan itu malah dijadikan perlawanannya. Jadi saat kita takut miskin, muncul ilmu kita. Tapi karena kita takut miskin, itulah kalau saya keluarkan a'dhama ajron. Di sini ada pahala paling besar, paling agung. Jadi itu lawannya malahan. Obatnya itu penawarnya. Jadi ketika setan menggoda kita takut itu malah apa? Nah, takut inilah yang disebut salah satu sifat dari infak yang akan mendapat pahala yang sangat agung. Jadi ke sana malah itu jadi jawabannya gitu. Bahwa selama ini kan ya nggak ada antitesis. Ini antitesisnya nih. Selama ini aduh ternyata biasa ya kalau digoda mau infak tuh digoda, ditakut-takuti setan agar miskin. Nah sekarang kita dapat ya antitesisnya. Oh pantesan setan menggoda karena pahalanya paling besar. Saat kita takut itulah yang saat paling besar.
Makanya yang dipakai oleh Nabi kalimat kan, semua ulama yang lurus menyatakan hadis itu dari Allah, tapi kalimatnya dari Rasulullah. Maka di awal penulisan Al-Quran nggak boleh hadis ditulis, karena apa? Takut tercampur, karena secara makna include, menyatu gitu. Dari Allah juga, makanya tadi obat penawarnya itu. Jadi biasa godaan setan. Dulu kan nggak ada lawannya, wajarlah saya digoda setan gitu ya, karena mau infak wakaf takut ya nanti kekurangan. Tapi begitu dapat, oh takut, saat kondisi takut kekurangan itu Nabi ditanya mana infak yang paling besar pahalanya saat kita takut kekurangan, ya kan berarti sudah langsung dapat obat penawarnya. Baik, mudah-mudahan kita bisa terus ya, dengan adanya masjid ini kita terus berkembang pemahaman keislamannya, sehingga istiqomah itu yang perlu pernah dibahas kan ini. Caranya istiqomah adalah kita memahami amal itu sangat hebat di sisi Allah, kita harus apa? Jangan sampai nggak dapat. Nah itu jangan langsung istiqomah, langsung istiqomah. Nah selama ini kan apa? Ketika istiqomah itu cuman bahasa umum apa? Dibiasakan, biasa dibudayakan, itu tetap saja ketika dia nggak ngerti apa nilainya, cepet banget tergoda. Ya udahlah, udah capek. Kecil dulu dipaksa, terus misalnya ke masjid begitu gede apa? Udah bosen, udah sering ke masjid. Nah itu karena apa? Dia belum mendapatkan pemahaman begitu bangganya apa? Oh ternyata masuk masjid itu membanggakan, dibanggakan oleh Rasulullah, dibanggakan. Saya pengen juga lah dapat hadiah kebanggaan itu, gitu ya, dapat penghargaan. Itu yang belum kita gali, sehingga apa? Kita belum bisa menangkap, sehingga amal itu gampang lepas karena kita tidak tahu nilai amal itu sehebat apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.